datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanul Fitri, Sarjana Pendidikan Mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil refleksi pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Sri Hartati MP. Berikut ini adalah profil diri saya. Nama Hasanul Fitri, tempat lahir Murante, pada tanggal 25 September 1998, NIM 2422 50 40 13, kelas APHP 1 PPG Prajabatan, email hasanulfitri998@gmail.com, dan asal daerah Makassar.
Pada presentasi ini, saya akan membahas 1. Identifikasi diri. 2. Review pengalaman belajar. 3. Pembelajaran bermakna. 4. Desain inovasi pembelajaran. 5. Rencana tindak lanjut. Dan 6. Refleksi selama mengikuti PPG. Identifikasi diri. 1. Visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Visi pribadi saya untuk dunia pendidikan di Indonesia adalah berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berwawasan global sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 2. Visi pribadi sebagai calon guru. Visi saya adalah menjadi seorang guru yang profesional yang berdedikasi dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif sesuai dengan minat dan perkembangan peserta didik dengan mengikuti perkembangan teknologi berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila untuk membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Yang ketiga adalah hal yang dilakukan untuk mencapai visi. 1. Meningkatkan kompetensi profesional. 2. Mengikuti perkembangan pendidikan dan teknologi. 3. Menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis peserta didik. 4. Menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 5. Membangun lingkungan belajar yang positif. 6. Menyusun bahan ajar yang berkualitas. Dan 7. Evaluasi dan refleksi diri. Berikut merupakan pengalaman belajar saya selama menjadi mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada semester 1, saya menempuh 7 mata kuliah, yaitu 1. Filosofi Pendidikan Indonesia. 2. Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. 3. Prinsip pengajaran dan asesmen 1. 4. Pembelajaran berdiferensiasi. 5. Inovasi kejuruan. 6. PPL 1. 7. PPKS. Pada semester 2, saya menempuh 6 mata kuliah, yaitu 1. Pembelajaran sosial emosional. 2. Prinsip pengajaran dan asesmen 2. 3. Proyek kepemimpinan. 4. Pendidikan kewirausahaan. 5. Seminar PPG. 6. PPL 2. Selama 2 semester ini, mata kuliah tersebut memberikan saya banyak wawasan baru dan juga paradigma baru mengenai guru dan juga menjadi guru profesional. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan satu mata kuliah yang saya pilih sebagai materi yang paling bermakna selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Adapun mata kuliah yang saya pilih yaitu mengenai pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional atau PSE, terdapat 6 topik pembahasan, yaitu pada topik 1 membahas tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social and emotional learning atau KASEL. Pada topik 2
mempelajari tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KESEL. Pada topik 3 mempelajari tentang experiential learning. Kemudian pada topik 4 mempelajari experiential learning untuk pembelajaran emosional. Dan pada topik 5 mempelajari tentang school well-being. Pada topik 1, pembelajaran sosial emosional, yaitu kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau KESEL. Pada materi ini membahas tentang sosial emosional mulai dari definisi 5 komponen sosial emosional dan penerapan sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran rutin serta budaya. Kolaboratif for Academic, Social and Emotional Learning atau KESEL mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5 komponen, antara lain self-awareness atau kesadaran diri, self-management atau manajemen diri, responsibly decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian social awareness atau kesadaran sosial, dan relationship skill atau keterampilan sosial. Pada topik 2, pembelajaran sosial emosional, yaitu peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KESEL. Pada topik ini membahas terkait EMC2, yaitu empati, compassion, mindfulness, dan critical inquiry dalam pembelajaran sosial emosional. Keempat kompetensi ini perlu diasah oleh seorang guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Pada topik 3, yaitu experiential learning, di mana experiential learning ini adalah proses yang melibatkan konstruksi pengetahuan di mana guru sebagai agen harus kreatif dan juga bisa mendorong kreativitas peserta didik. Guru juga harus bisa memberikan materi sesuai dengan tuntutan zaman dan menjadi fasilitator. Proses pembelajaran ini melibatkan siklus dasar yaitu mengalami, merefleksikan, berpikir, dan melakukan. Pada topik 4 yaitu experiential learning untuk pembelajaran emosional. Pada topik ini membahas experiential learning yang mana dalam penerapannya perlu memperhatikan gaya belajar peserta didik sehingga proses pembelajaran yang dilakukan mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Pada topik 5 yaitu school well-being. School well-being adalah kondisi nyaman, aman, dan positif yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah, terutama siswa, baik secara fisik, sosial, maupun emosional, yang mendukung proses belajar dan tumbuh kembang secara optimal. Pembelajaran bermakna. Selama mengikuti kuliah PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, pembelajaran sosial emosional atau PSE menjadi salah satu materi yang paling bermakna bagi saya. Karena membuka wawasan baru bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang membentuk manusia seutuhnya. Pembelajaran sosial dan emosional membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial, emosi, dan empati yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemahaman tentang sosial emosional juga penting bagi guru karena dapat mempengaruhi suasana belajar dan motivasi peserta didik. Dalam pembelajaran mata kuliah PSE, saya juga mendapatkan kesempatan untuk membuat dan menerapkan rancangan pembelajaran di kelas yang menerapkan kompetensi pembelajaran sosial emosional. Selama mempelajari berbagai topik dalam mata kuliah pembelajaran sosial emosional atau PSE,
saya menyadari bahwa materi ini sangat penting bagi saya sebagai calon guru profesional. Dari kelima topik yang dibahas, topik yang paling berkesan bagi saya adalah topik 1, di mana pada topik 1 ini membahas tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, dan emotional learning atau KESEL. Terdapat 5 komponen pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri, kemampuan memahami emosi, pikiran, dan nilai diri, serta mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi. Yang kedua, self-management atau manajemen diri. Kemampuan mengatur emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif termasuk pengendalian diri, manajemen stres, dan motivasi diri. Yang ketiga yaitu responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan membuat pilihan berdasarkan etika, standar keselamatan, dan norma sosial dan mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai tindakan. Yang keempat yaitu social awareness atau kesadaran sosial. Kemampuan memahami dan berempati terhadap orang lain, termasuk dari latar belakang budaya atau sosial yang berbeda. Yang kelima yaitu relationship skill atau keterampilan relasi. Kemampuan menjalin dan memelihara hubungan yang sehat dan saling mendukung, termasuk komunikasi yang jelas, kerjasama, dan penyelesaian konflik. Artefak ini merupakan modul ajar yang telah saya rancang dan susun dan telah saya terapkan pada saat melaksanakan PPL 2. Pada modul ajar ini saya menggunakan pendekatan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Artefak ini menunjukkan bagaimana saya memahami secara mendalam tentang kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta bagaimana saya merancang pengembangan kompetensi tersebut, baik untuk diri sendiri sebagai calon pendidik maupun untuk peserta didik di lingkungan pembelajaran. Desain inovasi pembelajaran. Pada desain inovasi pembelajaran yang saya buat ini merupakan implementasi dari pembelajaran sosial emosional. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil desain pembelajaran ini yaitu di mana karakteristik peserta didik pada saat saya melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Mojosongo di kelas 10 APHP 3 terlihat bahwa beberapa peserta didik cenderung tertutup dan juga hanya berinteraksi dengan kelompok-kelompok tertentu. Sehingga saya membuat desain inovasi yang dapat meningkatkan kesadaran sosial emosional mereka dan juga dapat meningkatkan interaksi sosial antara teman mereka. Adapun desain inovasi pembelajaran yang saya buat, yang pertama tebak ekspresi, yaitu salah satu aktivitas pembelajaran yang berfokus pada pengenalan dan pemahaman ekspresi wajah yang mencerminkan emosi seperti senang, sedih, marah, takut, terkejut, atau kecewa. Tebak ekspresi ini tentu akan melatih peserta didik mengenali emosi diri dan orang lain secara lebih peka. Pada kegiatan ini, guru meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya hari itu, kemudian teman sebangkunya menebak ekspresi wajah dari temannya tersebut, sehingga mereka dapat meningkatkan kesadaran
sosial mereka. Kemudian inovasi pembelajaran yang kedua yaitu kertas karakter. Kertas karakter adalah alat bantu yang berisi daftar berbagai nilai karakter yang diberikan oleh sesama teman sehingga peserta didik bisa lebih mengenal dan mengetahui karakter pribadinya melalui pandangan orang lain. Pada kegiatan ini, peserta didik diberikan kertas, kemudian mereka menuliskan namanya masing-masing. Selanjutnya, kertas tersebut digilir ke semua siswa yang ada di kelas. Kemudian, mereka menuliskan karakter atau sifat-sifat temannya yang namanya ada di dalam kertas. Karakter kertas ini tentu membantu peserta didik merefleksikan dirinya kepada orang lain. Adapun desain inovasi yang ketiga yaitu ice breaking, di mana di sini saya menggunakan media permainan yang bernama Emobic, yaitu Emotional Mobile Card, merupakan media permainan edukatif yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami, mengenali, dan mengekspresikan emosi diri dan orang lain. Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional dan merancang dan juga membuat modul ajar dengan menggunakan pendekatan KSE serta menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah yang pertama, tetap terus berusaha mempertahankan dan mengembangkan inovasi dalam membangun interaksi sosial peserta didik. Yang kedua, mengaitkan pembelajaran dengan ice breaking yang membantu membangun sosial emosional dalam meningkatkan rasa semangat. Yang ketiga, memberikan siswa kesempatan untuk merefleksi diri melalui lembaran refleksi untuk meningkatkan kesadaran diri. Yang keempat, berupaya mengintegrasikan teknologi lain dalam pembelajaran seperti Wordwall, Kahoot, dan lain-lain. Refleksi selama mengikuti PPG. Mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan merupakan pengalaman yang sangat berharga sekaligus menantang bagi saya. Selama proses ini, saya tidak hanya belajar memperdalam pengetahuan profesional sebagai pendidik, tetapi juga mengembangkan kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian yang menjadi fondasi utama dalam membentuk identitas saya sebagai guru yang reflektif dan adaptif. Saya mulai memahami bahwa mengajar bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi tentang bagaimana menciptakan proses belajar yang bermakna, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Saya belajar merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, melakukan asesmen, serta membangun hubungan positif dan empatik dengan sesama siswa melalui pendekatan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Pengalaman mengikuti PPG telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih terbuka terhadap perubahan, siap belajar sepanjang hayat, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya menyadari bahwa menjadi guru bukanlah peran yang mudah, melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan untuk tumbuh bersama murid, rekan sejawat, dan masyarakat. Dengan bekal yang saya peroleh selama PPG, saya semakin mantap melangkah sebagai pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan memberdayakan setiap murid untuk mencapai potensi terbaiknya. Perubahan paradigma tentang makna guru.
Saat ini, pemahaman tentang peran guru telah berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Guru tidak lagi sekedar dilihat sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran, pendamping tumbuh kembang peserta didik, dan agen perubahan dalam dunia pendidikan. Di tengah kemajuan teknologi dan dinamika sosial, guru dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta memberdayakan. Lebih dari itu, guru juga berperan menanamkan nilai-nilai kehidupan, mengembangkan keterampilan abad ke-21, dan membangun hubungan yang empatik dengan murid. Dengan peran yang semakin kompleks ini, guru menjadi sosok yang membentuk masa depan bangsa melalui sentuhan yang manusiawi dan inspiratif dalam proses belajar. Adapun yang dapat saya simpulkan dari refleksi mata kuliah seminar PPG ini yaitu melalui proses pembelajaran selama mengikuti PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang peran dan tanggung jawab seorang guru di era saat ini. Saya tidak hanya memperdalam pengetahuan akademik dan pedagogik, tetapi juga mengalami transportasi pribadi dalam memahami pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Pembelajaran sosial emosional atau PSE membuka wawasan saya bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik materi yang disampaikan, tetapi juga seberapa besar guru mampu membangun hubungan yang hangat, empatik, dan bermakna dengan peserta didik. Refleksi ini memperkuat komitmen saya untuk terus menjadi guru yang tidak hanya cerdas secara profesional, tetapi juga bijaksana secara emosional, yang hadir untuk mendampingi murid tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang berdaya. Sekian presentasi saya mengenai refleksi diri selama mengikuti PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Semoga presentasi saya bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga orang lain ke depannya. Saya memohon maaf bila dalam menyampaikan presentasi ini ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.